Halo sobat, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Rekrutmen BUMN 2025 atau yang sering disebut juga RBB 2025 resmi dibuka. Ini merupakan peluang bagi sobat untuk berkarir di BUMN. Jangan lupa subscribe bagi sobat yang belum subscribe, dan terima kasih saya ucapkan buat sobat yang sudah subscribe. RBB 2025 terbuka bagi seluruh putra-putri terbaik bangsa. Terdapat lowongan untuk fresh graduate dan experience hire, atau lulusan baru dan berpengalaman. Jenjang pendidikan SMA sederajat, D3, D4 atau S1, dan S2. Selain kategori reguler atau umum, rekrutmen bersama BUMN 2025 juga memberikan kesempatan untuk sobat disabilitas dan putra-putri Papua. Untuk pelaksanaan rekrutmen RBB reguler, periode pendaftaran dari tanggal 7 Maret 2025 sampai dengan 16 Maret 2025. Periode melamar 10 Maret 2025 sampai dengan 16 Maret 2025. Dan khusus untuk sobat disabilitas, periode pendaftaran 7 Maret 2025 sampai dengan 16 Maret 2025. Periode melamar 10 Maret 2025 sampai dengan 16 Maret 2025. Dan khusus untuk disabilitas, bergabung melalui link rbb2025.setaraberdaya.com. Dan untuk sobat orang asli Papua, periode pendaftaran minggu kedua sampai dengan minggu ketiga April 2025. Untuk periode melamar, minggu kedua sampai dengan minggu ketiga April 2025. Dan untuk orang asli Papua adalah keturunan OAP yang salah satu atau kedua orang tua merupakan asli keturunan Papua. Setiap pelamar hanya dapat memilih salah satu jenis rekrutmen, baik itu reguler, disabilitas, atau orang asli Papua. Pastikan sudah melihat lowongan pada laman karir sebelum menetapkan jenis rekrutmen yang dipilih. Setiap pelamar hanya dapat memilih satu lowongan dari lowongan yang tersedia. Pastikan data dan dokumen pada daftar riwayat hidup telah diisi dengan benar, karena pelamar tidak dapat mengubah data apapun setelah melamar di lowongan pekerjaan. Ketiga, seluruh tahapan rekrutmen tidak dipungut biaya apapun. Apabila ada pihak yang meminta biaya atau menjanjikan sesuatu atau menawarkan bantuan atas proses rekrutmen, dapat melaporkan ke Forum Human Capital Indonesia. 4. Seluruh informasi dan proses rekrutmen hanya dapat diakses melalui portal rekrutmen bersama 2025.fhcibumn.id dan email resmi panitia RBB 2025. Kelima, ada dua jenis perjanjian kerja menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang ketenagakerjaan, meliputi yang pertama, perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT, merupakan perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap, yaitu permanen. Yang kedua, perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT merupakan perjanjian kerja yang didasarkan pada jangka waktu atau jenis pekerjaan yang sifatnya terbatas atau kontrak. Keenam, seluruh biaya akomodasi dan transportasi selama proses rekrutmen dan seleksi menjadi tanggungan pelamar. Yang ketujuh, perhitungan kuota pendaftaran dalam RBB 2025 adalah 1:1000, yang berarti setiap 1000 peserta yang mendaftar akan diizinkan untuk satu posisi,
Sebagai contoh, jika BUMN A membuka 2.000 kuota pendaftaran, maka kebutuhan pada BUMN A adalah sebanyak 2 posisi. Yang kedelapan, FHCI berhak sepenuhnya menetapkan daftar kandidat yang dinilai memenuhi kualifikasi pada setiap tahapan terseleksi. Kesembilan, hasil keputusan FHCI bersifat mutlak, mengikat, dan tidak dapat diganggu-gugat. 10. Pelamar harus mengisi data diri sesuai dengan dokumen yang dilampirkan. Jika isian data diisi dan dokumen tidak sesuai, maka dapat mempengaruhi hasil seleksi administrasi. Berikut ini adalah ketentuan khusus pendaftaran, khusus reguler, yang dapat sobat baca dan pahami mengenai jenis rekrutmen, jenjang pendidikan, minimum IPK atau nilai, dan batas usia yang dibutuhkan. Dan berikut ini adalah khusus untuk sobat disabilitas. Jenjang pendidikannya dan minimum IPK atau nilai yang dibutuhkan. Khusus sobat orang asli Papua atau OAP, berikut ini juga persyaratan khusus pada jenjang pendidikan dan minimum IPK atau nilai. Di sini tidak ada batasan usia ya sobat. Dan berikut ini juga dapat sobat baca dan pahami beberapa dokumen yang dibutuhkan pada seleksi RBB 2025, baik reguler, disabilitas, maupun orang asli Papua. Berikut ini merupakan alur pendaftaran online RBB 2025. Pada tahap pertama, sobat diharapkan dapat membaca seluruh informasi, ketentuan, dan persyaratan yang berada di situs web. Pada tahap kedua, sobat dapat melakukan pendaftaran dan aktivasi akun. Pada tahap ketiga, sobat dapat melengkapi daftar riwayat hidup. Pada tahap keempat, sobat dapat memilih lowongan yang tersedia pada menu karir. Peserta hanya dapat melamar pada satu posisi saja. Sobat dapat memantau seluruh lamaran, detail jadwal, dan pengumuman pada halaman lamaran saya atau email resmi yang akan dikirimkan. Melalui situs resmi https://rekrutmenbersama2025.fhcibumn.id. Isi nama lengkap sesuai dengan KTP. Masukkan nomor HP yang aktif. Masukkan alamat email yang aktif. Lalu silakan dimasukkan ulang alamat email yang aktif. Masukkan password. Password minimal 8 karakter dan harus mengandung setidaknya 1 huruf besar, 1 huruf kecil, 1 karakter khusus, dan setidaknya 1 angka. Masukkan ulang password untuk konfirmasi. Pilih jenis rekrutmen sesuai keadaan sobat. Pilihan ini tidak dapat diubah pada periode rekrutmen. Misalnya, ternyata sobat adalah orang asli Papua dan sudah terlanjur memilih reguler, maka hal tersebut tidak diperbolehkan selama periode RBB 2025 ini. Klik konfirmasi persetujuan, lalu klik daftar. Nanti akan ada form persetujuan dan pemrosesan data pribadi. Dapat sobat baca terlebih dahulu, lalu klik saya setuju, lalu klik kirim. Di sini akan muncul notifikasi pertanyaan apakah Anda yakin ingin mendaftar sebagai peserta reguler. Klik daftar sekarang. Sobat harus melengkapi daftar riwayat hidup terlebih dahulu sebelum memilih posisi yang ingin dilamar.
klik lengkapi daftar riwayat hidup. Satu, sobat dapat melengkapi data diri dengan mengklik ubah data. Sobat dapat melengkapi nomor KTP, nama lengkap, email, nomor kontak yang aktif, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status perkawinan, agama. Jika sudah lengkap dan benar, silakan klik simpan data. Yang kedua, klik pendidikan. Lalu sobat klik tambah pendidikan. Lengkapi jenjang pendidikan, kota institusi, nama institusi pendidikan, jenis sekolah atau perguruan tinggi, detail nama jurusan, IPK atau nilai rata-rata ujian sekolah, dari maksimal, lengkapi nomor induk mahasiswa atau NISN, tanggal ijazah dikeluarkan, status kelulusan, pilih ijazah atau SKL, pilih transkrip nilai asli atau sementara. Pada data pendidikan, sobat dapat melengkapi data pendukung seperti transkrip nilai dalam format PDF dan juga ijazah pada format PDF. 3. Selanjutnya alamat. Klik ubah data. Sobat dapat melengkapi alamat sesuai KTP dan alamat domisili. Lalu, jika sudah lengkap dan benar, klik simpan data. 4. Pengalaman kerja. Sobat dapat melengkapi pengalaman kerja dengan cara klik tambah pengalaman kerja. Jika sobat belum memiliki pengalaman kerja, dapat klik tidak memiliki pengalaman kerja. Tetapi, jika sobat memiliki pengalaman, dapat melengkapi keseluruhan kolom, lalu klik simpan data. 5. Pengalaman organisasi. Sobat dapat klik tambah pengalaman organisasi. Jika sobat belum memiliki pengalaman organisasi, dapat klik tidak memiliki pengalaman organisasi. Tetapi, jika sobat memiliki pengalaman organisasi, dapat melengkapi keseluruhan kolom, lalu klik simpan data. 6. Data keluarga. Untuk melengkapi data keluarga, dapat diklik tambah keluarga. Sobat dapat melengkapi data keluarga dan sesuaikan dengan kartu keluarga. 7. Media sosial. Sobat dapat menambahkan maksimal 5 akun media sosial. Setelah melengkapi, dapat diklik simpan data. 8. Bahasa asing. Sobat dapat klik tambah bahasa asing. Jika tidak memiliki kemampuan bahasa asing, dapat klik saya tidak memiliki kemampuan bahasa asing, lalu simpan data. 9. Sertifikasi dan pelatihan. Sobat dapat klik tambah sertifikasi dan pelatihan dan melengkapi seluruh kolom yang terdapat pada sertifikasi dan pelatihan. Tetapi, jika sobat tidak memiliki sertifikasi dan pelatihan, dapat diklik tidak memiliki sertifikasi dan pelatihan. Lalu, simpan data. 10. Prestasi. Sobat dapat mengisi maksimal 5 prestasi pada kolom yang disediakan. Tetapi, jika sobat tidak memiliki prestasi, dapat diklik saya tidak punya prestasi. Lalu, submit data. 11. Dokumen kelengkapan. Sobat dapat mengunggah dokumen kelengkapan satu persatu, kemudian tekan tombol unggah untuk setiap dokumen yang telah dipilih. Pada dokumen yang diunggah, wajib mengunggah KTP, sedangkan dokumen yang lainnya bersifat opsional atau menyesuaikan dengan posisi yang ingin sobat lamar.
Jika sobat sudah melengkapi seluruh daftar riwayat hidup, sobat dapat memilih posisi yang ingin dilamar pada kolom karir. Untuk mengklik ajukan melamar dapat sobat lakukan dari tanggal 10 sampai 16 Maret 2025. Sekian pembahasan kita mengenai RBB 2025. Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen ya sobat. Sehat selalu dan bahagia selalu. Sampai jumpa.